Kemudian, hal-hal yang dapat menyebabkan hewan ternak kita kekurangan air, ini adalah beberapa hal yang sering luput dari pantauan kita. Yang pertama adalah lupa menyalakan kran atau lupa menyalakan air. Kemudian pipa di paralon itu tersumbat atau berkarat. Ini juga dapat menghambat lajunya air ke dalam paralon atau ke nipple drinker kita. Kemudian tinggi air yang terlalu rendah, ini juga bisa menyebabkan ayam kekurangan konsumsi air. Kemudian aliran yang pendek, kemudian desain aliran air yang salah, banyak siku sehingga laju airnya itu tersendat. Kemudian aliran air yang terlalu tinggi atau pressure-nya itu terlalu tinggi juga menjadi masalah. Ini sering terjadi pada tempat minum nipple, agar jangan sampai pressure-nya terlalu tinggi. Kalau bisa menggunakan regulator agar tekanan airnya bisa diatur agar tidak terlalu tinggi. Kemudian kualitas air yang buruk, ini juga sering terjadi, apakah itu terlalu basah, apakah itu terlalu asam, apakah airnya mengandung besi. Nah, ini juga menjadi ayam akan kekurangan air untuk menjaga kondisi tubuhnya. Kemudian selain itu adalah pengaruh kekurangan air. Ini biasanya dicirikan dengan berkurangnya feed intake. Jadi jika nafsu makannya turun, pakannya tidak habis, ini kemungkinan adalah ayam sedang kekurangan air. Kemudian pengaruh kekurangan airnya adalah ayam akan terjadi dehidrasi. Dehidrasi ini sangat kekurangan air biasanya terjadi kalau kita lupa menghidupkan air keran. Ini fatal akibatnya, efek yang parahnya akan menimbulkan kematian. Kemudian kekurangan air akan menyebabkan meningkatnya denyut jantung. Kemudian akan meningkatkan suhu tubuh ayam otomatis. Kemudian akan meningkatkan frekuensi pernafasan. Jadi pantingnya ini akan semakin cepat lagi dalam 1 menit dan ujung-ujungnya akan menimbulkan kematian. Jangan sampai hal itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Kita harus meningkatkan kualitas air dan juga suhunya. Kita harus bisa mengupayakan air yang bersih, jernih, dan juga dalam keadaan kondisi yang dingin. Jangan kita memberikan ayam dengan air yang hangat karena nanti konsumsi airnya tidak bisa banyak, apalagi pada saat kondisi ayam stres panas. Kemudian untuk menjaga temperatur air minum tetap dingin, usahakan laju air di tempat paralon atau di nipple itu harus selalu berganti setiap 2 jam agar kita mencegah air itu di dalam paralon mencegah hangat karena biasanya itu sering terkena cahaya matahari langsung, maka air akan cepat panas dan cepat hangat. Hal ini yang perlu kita hindari, upayakan laju air itu cepat sehingga air akan tetap dalam kondisi atau dalam keadaan yang dingin. Kemudian harus kita cegah pipa atau nipple yang tersumbat. Ini harus Bapak Ibu rutin bersihkan setiap periode. Hal ini adalah merupakan hal yang wajib. Jangan sampai seiring berjalannya waktu dibiarkan terus tanpa dibersihkan, efeknya akan menyebabkan sumbat, dan sumbatan ini akan menyebabkan beberapa atau sebagian ayam kita tidak bisa minum. Ujung-ujungnya akan dehidrasi. Kemudian kalau dipelihara dari awal, upayakan paruh itu dipotong dengan baik, jangan sampai bagian atas dan bagian bawah itu tidak sesuai panjangnya atau panjang sebelah. Hal ini juga akan menyulitkan ayam untuk mengkonsumsi air. Bila membutuhkan dan tempat lingkungan peternakan kita terlalu panas, bisa juga menggunakan water cooler, Bapak Ibu sekalian. Hal ini diupayakan agar air yang dikonsumsi oleh ayam kita selalu dalam keadaan dingin. Nah, ini adalah contoh water cooler. Dalam tangkinya bisa Bapak Ibu gunakan untuk menjaga kondisi air minum tetap dalam keadaan dingin. Jadi ayam bisa konsumsi pakannya akan tetap tinggi dengan air yang dingin. Kemudian ayam akan lebih mudah menyeimbangkan kondisi tubuhnya untuk menghilangkan stres panasnya. Nah, ini adalah contoh termos portable,
Biasanya ini bisa digunakan sebagai ayam-ayam pulet dalam kandang postal. Ini juga cukup membantu untuk mengurangi ayam heat stress. Biasanya dalam termos ini ditaruh es batu dan juga air agar airnya itu selalu dalam keadaan dingin. Nah, hindari penempatan tandon air atau tangki air di atas atap dan terkena cahaya sinar matahari langsung. Ini otomatis akan membuat suhu air itu menjadi naik, menjadi hangat. Tentu hal ini akan menyebabkan konsumsi air minum ayam menjadi rendah. Ayam enggan minum banyak-banyak. Upayakan tandon air dilindungi atau dinaungi menggunakan atap atau menggunakan atau diposisikan di area yang terlindungi oleh pepohonan yang teduh. Jikalau menggunakan penampung bak air, usahakan bak airnya jangan sampai terbuka, jadi harus diupayakan tertutup, diberi atap dan juga ditutup. Fungsinya adalah mengurangi kontak sinar matahari dan juga menghindari kotoran unggas lain seperti burung yang mengeluarkan kotoran dan jatuh ke dalam air. Hal ini tentu akan meningkatkan kandungan bakteri dan bakterinya di dalam air yang efeknya akan malah berdampak lebih buruk lagi kepada ayam kita. Bisa juga menggunakan bak air menggunakan plastik dari pabrik. Seperti ini juga cukup baik dan kondisi temperatur air juga cukup terjaga dengan volume air sebanyak ini. Ini juga mampu untuk mempertahankan suhu air. Ini juga sangat direkomendasikan untuk skala peternakan yang cukup besar.